Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Uus Muhammad Darul Fadli, Insinyur SEMM, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Asyifa dari kelompok 3 dengan NIM 21416261201012 Manajemen 21A. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai judul Studi Kelayakan Bisnis Kuliner Makanan Ringan Nyicip Donuts. Ditulis untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Selanjutnya, bab 1 adapun pendahuluan. Fenomena zaman era globalisasi saat ini sangat modern dan aktivitas kegiatan semakin padat, sehingga masyarakat tidak mempunyai waktu untuk makan di rumah. Perkembangan mendorong masyarakat untuk kreatif dalam mengolah bahan makanan setiap hari. Donat yang merupakan suatu jenis bahan olahan makanan yang terbuat dari bahan dasar tepung terigu, yang dimana data konsumsi tepung terigu menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional Sanses Maret BPS dari tahun 2018 sampai tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,051% sampai dengan 0,055% per tahun. Bisa dilihat pada gambar di samping, yaitu pada tahun 2018 itu sebesar 2,638. Kemudian di tahun 2019 itu 2.536. Kemudian di tahun 2020 itu 2.455. Kemudian di tahun 2021 itu sebesar 2.847. Yang dimana pada usaha donat ini mempunyai potensi yang sangat besar, karena pada grafik yang ada di samping menggambarkan konsumsi tepung terigu dari tahun ke tahun semakin meningkat, yang dimana perusahaan memiliki peluang besar dalam menghadapi persaingan, karena makanan ini salah satu makanan selingan atau kudapan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Adapun identifikasi masalah dalam presentasi ini. Bagaimana cara mengkaji studi kelayakan bisnis pada aspek legalitas, aspek pasar sasaran, dan peluang bisnis, kemudian aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, aspek teknik dan teknologi, dan aspek finansial. Kemudian adapun tujuannya, yaitu untuk mengetahui layak atau tidak usaha nyicip donuts yang ditinjau dari aspek legal, aspek pemasaran, aspek lingkungan, sosial dan ekonomi, aspek teknis dan teknologi, serta aspek finansial. Adapun kegunaan dan manfaatnya yaitu untuk mengimplementasikan ilmu studi kelayakan bisnis yang didapatkan. Selanjutnya adapun kajian aspek legal di bab 2. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan ringan. Jenis dari perusahaan ini berbentuk JV atau persekutuan komanditer, yang dimana pemilik dari usaha bisnis ini yaitu atas nama Asyifa dengan lokasi bisnis usaha di Jalan Galumas Raya, Sukaharja, Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361. Adapun logo dari Nyicip Donuts yang ada di gambar presentasi ini, yang dimana pada logo tersebut menggambarkan gambar pada logo serta merek pada usaha Nyicip Donat ini menggambarkan atau memadukan warna coklat karena terbentuk dari sebuah rasa yang dibuat pada toppingnya, dan gambar donat yang telah dimakan separuh yang dimana sesuai dengan mereknya yaitu Nyicip Donuts. Donat yang sudah dicicipi oleh konsumen dengan rasa yang manis, lezat, dan lembut di setiap gigitannya. Usaha ini telah terdaftar dengan akta notaris nomor AHU strip 003878521 AH 01 tahun 2023 dengan memiliki surat-surat izin usaha, diantaranya surat izin perusahaan dan surat pengukuhan kena pajak, yang dimana sudah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku dengan kapasitas usaha lokal daerah Jawa Barat.
Permodalan pada usaha nyicip donat ini dengan target usaha 1 miliar, modal dasar sebesar 900 juta, modal ditempatkan sebesar 20 juta, dan modal disetor sebesar 30 juta. Perusahaan nyicip donat ini telah bersertifikat halal dan terjaga kebersihannya. Kemudian, perusahaan nyicip donat ini memiliki struktur organisasi dalam perusahaannya, yaitu terdiri dari pemilik usaha, manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, manajer distribusi, dan karyawan, yang dimana memiliki tugasnya masing-masing. Untuk pemilik usaha, yaitu mengatur seluruh operasional suatu perusahaan, mengatur strategi agar perusahaan dapat maju. Kemudian yang kedua ada manajer keuangan yang dimana bertanggung jawab dengan masalah keuangan dan laporan keuangan, serta memantau dan mencatat laporan keuangan. Kemudian yang ketiga ada manajer produksi yang dimana melaksanakan produksi dan prosedur kualitas sesuai dengan ketentuan perusahaan, serta mengatur dan mengontrol bahan baku proses produksi sehingga menjadi bahan dengan ketentuan target yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat ada manajer pemasaran yang dimana membuat dan menjalankan strategi perencanaan serta menganalisis market share, kemudian menawarkan dan mempromosikan penjualan kepada konsumen. Selanjutnya, yaitu ada manajer distribusi yang dimana mengawasi setiap kegiatan produksi. Dan yang terakhir, ada karyawan, yaitu melakukan proses produksi yang dimana memproses bahan mentah menjadi bahan jadi. Selanjutnya, pada bab 3, aspek sasaran dan peluang bisnis. Di bawah ini merupakan tabel analisis potensi pasar, yaitu yang merujuk pada sebuah populasi yang tertarik pada produk yang dibuat, yaitu ada penduduk sekitar, karyawan, mahasiswa, SMA atau SMK pada calon konsumen, yang dimana setiap harinya memiliki jumlah yang berbeda-beda selama 7 hari dengan total yaitu 8.493. Hasil dari aspek pasar terhadap potensi pasar, pada usaha nyicip donat ini mempunyai potensi pasar yang besar karena tingkat konsumsi masyarakat yang semakin bertumbuh setiap zaman, yang dimana pada saat ini banyaknya masyarakat yang menyukai makanan cepat saji serta cemilan yang manis, sehingga banyak pesaing bisnis sejenis yang berdiri. Akan tetapi, agar menghindari hilangnya pelanggan bisnis ini, perusahaan memiliki calon konsumen kemitraan dengan warung kopi, supermarket, serta restoran, dan selalu berinovasi terhadap produk yang dijualkannya. Sehingga diharapkan usaha bisnis ini dapat mencapai 50% dari potensi pasar. Adapun segmentasi pasar yaitu semua kalangan dari anak-anak, dewasa sampai dengan orang tua, kemudian jenis kelamin perempuan dan laki-laki dengan target pasar yaitu pencinta makanan manis, yang dimana memposisikan usahanya sebagai penyedia donat kebahagiaan yang membuat suasana hati menjadi baik setelah memakan donat yang enak dan kreatif ini, dengan kualitas dan ukuran donat sesuai dengan harga serta varian rasa yang berbeda sehingga disukai oleh masyarakat. Kemudian target pasar pada bisnis nyicip donat ini, makanan ini dipasarkan ke konsumen pecinta makanan cepat saji dan pecinta cemilan-cemilan penutup yang manis. Selanjutnya adapun analisis bauran pemasaran, yang dimana memiliki strategi pada produk yang digunakan yaitu melakukan inovasi dan memodifikasi varian rasa untuk membedakan produk dari pesaing seperti membuat donat topping es krim. Kemudian adapun strategi harga yang digunakan berdasarkan total biaya pengeluaran serta hasil yang diterima secara keseluruhan dengan harga mulai dari 8.000 sampai dengan 12.000 per pieces. Kemudian adapun strategi dari tempatnya yaitu memilih tengah kota, sehingga tempat produksi sekaligus penjualan donat terlihat oleh masyarakat yang melintas. Kemudian adapun strategi promosinya yaitu
dilakukan dengan cara memberikan sebuah promo kepada konsumen dengan membeli produk lebih dari 50 pieces sampai dengan 100 pieces atau lebih dari 100.000, mendapatkan potongan harga dan free 5 pieces donat premium. Jika membeli melalui platform e-commerce, kami akan menyediakan gratis ongkir. Donat ini didistribusikan melalui penerimaan order via online seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, WhatsApp, dan direct message Instagram. Selain itu, mengirimkan donat di kafe-kafe atau restoran cepat saji, kemudian supermarket dan warung kopi. Selanjutnya, bab 3, adapun kajian aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Hasil dari kajian aspek lingkungan menunjukkan daerah Karawang, tepatnya di tengah kota Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, baik karena mudahnya air yang didapatkan untuk keperluan produksi. Cuaca daerah Teluk Jambe yang baik mengantisipasi gangguan dalam rantai pasokan bahan dan menghindari bencana alam banjir untuk keberlangsungan produksinya. Limbah pada proses pembuatan donat ini yaitu minyak goreng, yang dimana akan dijadikan sebuah tambahan pupuk organik untuk tanaman. Kemudian pada aspek sosial donat yang lebih akan diberikan kepada lembaga amal sehingga dapat menciptakan dampak positif di lingkungan masyarakat. Kemudian adapun aspek ekonomi bisnis, ini melakukan kerjasama dengan para petani sekitar seperti tepung terigu, telur, dan susu, membantu para petani mendapatkan penghasilan serta bersama-sama dalam menghasilkan sebuah keuntungan pada produk yang dihasilkan. Kemudian dengan berdirinya bisnis ini memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar untuk mendapatkan sebuah penghasilan mereka. Selanjutnya ada bab 4 mengenai aspek teknik dan teknologi. Hasil dari kajian aspek teknik dan teknologi memilih daerah Karawang, tepatnya di tengah kota Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, karena keberadaan usaha ini dapat menarik lebih banyak pelanggan dari berbagai lapisan masyarakat yang berpergian atau bekerja di sekitar area tersebut, sehingga mengetahui keberadaan usaha ini. Yang dimana lokasi ini mendukung akses untuk pembelian bahan baku di pasar yang dekat agar tidak mengeluarkan banyak biaya dan penentuan layout yang tepat, sehingga mendukung dari kegiatan produksi serta kenyamanan konsumen atau karyawan. Kemudian dapat menarik para pencari kerja lebih banyak sehingga memiliki peluang untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas. Selain itu, kebutuhan akan investasi seperti tanah, bangunan, area produksi, dan gudang, sehingga tenaga kerja, peralatan, dan bahan baku dapat terjangkau. Selanjutnya ada bab 5 mengenai aspek finansial. Yang pertama itu ada kebutuhan modal. Hasil dari kebutuhan modal pada kajian finansial pada usaha nyicip donuts ini, pengadaan bangunan itu sebesar 186 juta, kemudian yang kedua ada pengadaan tanah sebesar 207.632.000 rupiah. Kemudian yang ketiga ada pengadaan peralatan dan mesin sebesar 6.368.000. Kemudian yang keempat ada pengadaan kendaraan sebesar 10 juta dengan total kebutuhan modal sebesar 410 juta. Selanjutnya, adapun cash flow. Bisnis usaha nyicip donuts mendapatkan keuntungan sebesar 21.718.918.000 pada tahun pertama. Tahun kedua sebesar 43.432.103.000. Kemudian di tahun ketiga itu ada 66.725.186.000. Berikut ini adalah tabel gambar pada cash flow umur ekonomis usaha nyicip donuts. Pada tahun pertama, di tahun 2023, kas bersih sebesar 19.739.462. Kemudian di tahun 2024 itu sebesar 17.930.134.810. Kemudian di tahun 2025
yaitu sebesar 17.499.865.084 dengan total kas bersih sebesar 37.669.922.720. Selanjutnya, adapun analisis kelayakan dari payback period, net present value, internal rate of return, kemudian average rate of return, yang terus ada profitabilitas index. Pada payback period, di tahun 2023, payback period dengan rumus investasi dibagi kas bersih dikali 1 tahun, yang dimana investasi itu sebesar 410 juta dibagi 21.797.981.000 dikali 1 tahun sama dengan 1,88. Karena total kas bersih tahun ke-1 lebih besar dari saldo investasi, maka investasi yang tertanam dalam aktiva sebesar 410 juta akan dapat diperoleh kembali dalam jangka waktu 1 tahun 9 bulan kurang dari 3 tahun, sehingga investasi ini dapat diterima. Selanjutnya, yang kedua ada net present value NPV, yang dimana perhitungan NPV untuk melihat selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskontokan dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai diskon berikut ini. Adapun kas bersih sebesar 19.739.462 dikurangi investasi sebesar 410 juta dengan total NPV yaitu 19.329.759.462. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa atas dasar rate of return yang digunakan PV out process-nya lebih besar daripada PV of outlays, yang berarti NPV-nya positif, maka usulan investasi pada usaha nyicip donat ini dapat diterima. Kemudian adapun yang ketiga, internal rate of return IRR. Di bawah ini merupakan nilai selisih pada PV tingkat bunga berdasarkan persen dan selisih PV of process dan PV outlays. Selanjutnya yang keempat ada average rate of return, yaitu untuk mengetahui pengambilan yang dihasilkan dari pendapatan bersih pada investasi modal yang diusulkan menggunakan perhitungan ARR sebagai berikut, yang dimana ARR sama dengan rata-rata IET dalam kurung average earning after tax, rata-rata investasi dibagi average investment, rata-rata IET sama dengan total IET dibagi umur ekonomis, yang dimana rata-rata IET sebesar 66.971.250.000 dibagi 5 sama dengan 13.394.250.000. Rata-rata investasi sama dengan investasi dibagi 5 sama dengan 410 juta dibagi 2 sebesar 205 juta. ARR sama dengan 66.971.250.000 sebesar 3,06% dibulatkan menjadi 306%. Jadi rata-rata keuntungan per tahun pada nyicip donuts ini dengan nilai investasi 410 juta adalah 306%. Selanjutnya yang kelima ada profitability index. Untuk mengukur percent value untuk setiap rupiah yang diinvestasikan menggunakan perhitungan dengan rumus PI sama dengan PV of process dibagi PV of outlays, yang dimana
19.739.769.462 dibagi 410 juta dengan total hasil 48,1% kali. Profitability Index usaha nyicip donat dengan investasi 410 juta adalah 48,1% kali lebih dari 3, maka usulan investasi diterima. Selanjutnya, adapun kesimpulan dari aspek finansial. Yang pertama itu, untuk payback period pada tabel tersebut atau tabel berikut, yaitu hasilnya 1 tahun 9 bulan. Maka sesuai perhitungan di atas, 1 tahun 9 bulan lebih pendek daripada 2 tahun. Maka usulan investasi itu diterima atau layak. Kemudian untuk NPV berdasarkan perhitungan, apabila NPV sebesar 19.329.759.462 berarti proyek atau investasi memiliki nilai positif atau NPV lebih dari 0 sesuai dengan persyaratan. Maka usulan ini diterima atau layak, yang dimana rata-rata industrinya itu 700 juta. Untuk IRR dari hasil perhitungan di atas, yang dimana sesuai dengan ketentuan apabila IRR lebih besar daripada suku bunga, yaitu 12%, maka investasi dapat diterima. Kemudian adapun ARR-nya dari hasil perhitungan di atas, yang dimana 306% itu lebih besar dengan rata-rata industri sebesar 125%, maka investasi ini dikatakan atau diterima. Untuk PI yaitu 48,1% kali lebih dari 3 kali, maka usulan investasi ini diterima atau layak. Adapun kesimpulan pada presentasi ini yaitu berdasarkan hasil uraian dapat ditarik kesimpulan aspek legalitas usaha ini layak karena telah melengkapi surat izin usaha. Aspek pemasaran menunjukkan layak didirikan. Tingginya minat masyarakat terhadap donat yang ditawarkan menjadi faktor kesuksesan. Kemudian yang ketiga ada aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Adanya bisnis nyicip donat memberikan lapangan pekerjaan dan keuntungan satu sama lain berdampak positif di lingkungan masyarakat sekitar. Mengenai aspek teknik dan teknologi mampu memenuhi kebutuhan produksi donat, memberikan hal keefektifan serta keefisiensian pada usaha. Kemudian yang terakhir mengenai aspek finansial yang telah dilakukan analisis di atas yang telah dihitung menggunakan pendekatan PP, NPV, IRR, dan ARR, kemudian PI, bahwa usaha donat layak dan baik untuk didirikan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan daftar pustaka pada presentasi nyicip donat.